Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita jumpa lagi di video kajian atau pembacaan kitab buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Setelah sebelumnya menyelesaikan pendahuluan, kali ini kita masuk ke bab yang pertama dari isi buku fikih Islam ini, yaitu kitab Toharoh atau bab Toharoh, babnya bersuci. Baik, kita lanjutkan. Bersuci dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat wajib suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Dia mencintai orang-orang yang suci atau bersih, baik dari kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Surat Al-Baqarah ayat 222. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara yang berikut, yaitu yang pertama, alat bersuci. Alatnya apa? Yaitu air, tanah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kaifiat atau cara bersuci. Lalu yang ketiga, macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Dan yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bersuci ada dua bagian. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Bagian ini tertentu dengan badan, seperti mandi, mengambil air untuk sholat atau berwudu, dan tayamum. Dan bagian yang kedua bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Lalu macam-macam dan pembagian air. Air yang pertama yaitu air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi, mata air, dan masih tetap atau belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirukum bih. Diturunkannya air bagimu dari langit supaya kamu bersuci dengannya. Quran surah Al-Anfal ayat 11. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bih hatishna afanatawadda'u bima'il bahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, "Ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Air laut itu suci lagi menyucikan. Bangkainya halal dimakan." Riwayat 5 ahli hadis. Menurut keterangan Tirmizi,
hadis ini sahih. Lalu hadis berikutnya, lama su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ambi aribudoah qala al-ma'u la yunjisuhu syai'. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ditanya bagaimana hukumnya sumur budoah, beliau berkata, airnya tidak dinajisi suatu apapun. Riwayat Tirmizi dan katanya hadis hasan. Lalu perubahan air yang tidak menghilangkan keadaannya atau sifat suci menyucikan, baik perubahan itu pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga. Apa sifat air itu? Yaitu warna, rasa, dan bau. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, berubah dengan sebab tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Lalu yang kedua, berubah karena lama terletak, seperti air kolam. Lalu berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah dengan sebab ikan atau kiambang. Lalu yang keempat, berubah dengan sebab tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, seperti berubah oleh sebab daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu. Nah, itu tadi perubahan yang tidak menghilangkan keadaan atau sifat suci menyucikan. Lalu yang kedua, dari jenis-jenis air, dari macam-macam dan pembagian air, yaitu air suci tetapi tidak menyucikan. Berarti zatnya suci tetapi tidak bisa atau tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Itu nggak bisa dipakai, tidak bisa dipakai menyucikan. Lalu yang kedua, air sedikit, berarti kurang dari 2 kulah, sudah terpakai untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Nah, untuk 2 kulah ini ada penjelasan. Banyaknya air 2 kulah, kalau tempatnya 4 persegi, maka panjangnya 1/4 hasta, lebar 1/4 hasta, dan dalamnya 1/4 hasta. Hasta itu tangan ya. Kalau tempatnya bundar, maka garis menengahnya 1 hasta, dalam 2/4 hasta, dan keliling 3/7 hasta. Nah, itu air 2 kulah. Lalu air ketiga dari yang suci tapi tidak menyucikan, yaitu air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa, dan sebagainya. Air yang dari pohon-pohonan. Lalu jenis air yang ketiga yaitu air yang bernajis. Air yang masuk bagian ini ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya sebab najis. Jelas air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, hukumnya seperti najis. Lalu air yang kedua, air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit atau berarti kurang dari 2 kulah tidak pula boleh dipakai lagi, malahan hukumnya sama dengan najis. Tapi kalau air itu banyak, 2 kulah atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Biasanya air yang begini ini di kolam gede gitu ya. Di kolam gede, kalau dulu waktu di pesantren subuh-subuh itu di kolam yang gede itu yang bisa ukurannya mungkin 20 meteran kali ya. 20 meter kali 10 meter. Itu ada yang kencing di situ, yang wudu juga di situ, tapi karena airnya banyak, jadi walaupun air itu bernajis tapi ya tetap menyucikan ya karena banyak. Nah, ini dasarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'ami aw launi aw rihi. Rawah Ibnu Majah wal Baihaqi. Air itu tak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya.
riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Lalu hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u kullatain lam yunajjishu syai'. Nah, rawahu khamsah. Apabila air cukup 2 kulah tidaklah dinajisi oleh suatu apapun. Riwayat 5 ahli hadis. Lalu jenis air yang keempat yaitu air yang makruh dipakai, yaitu yang terjemur pada matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha annaha sakhonat ma'an fi syams faqala sallallahu alaihi wasallam laha la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baros. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Riwayat Baihaqi. Lalu berikutnya setelah jenis-jenis air yaitu benda-benda yang termasuk najis. Nah, ini kita bahas berikutnya saja. Jadi sampai di sini dulu untuk bab toharoh, sampai pembagian air dulu. Nanti untuk berikutnya kita lanjut di benda-benda yang termasuk hadis. Sekian dulu, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.